Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Nuril Aulia dari kelas 10-7. Saya akan mempresentasikan makalah historiografi saya yang berjudul Peran Perempuan dalam Perang Dunia I, Perubahan Sosial dan Pembebasan Gender. Norma kesetaraan gender tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan ada sebuah prakondisi yang melatar belakangi kemunculannya. Salah satu dari prakondisi ini bisa ditelusuri melalui kondisi sosial, budaya, dan politik di negara-negara Eropa pasca runtuhnya Imperium Romawi. Sebelum negara bangsa terbentuk, Imperium Romawi adalah pemerintahan besar yang meliputi negara-negara Eropa dengan produk hukum yang bersifat patriarkis. Ketika Imperium Romawi runtuh, negara-negara Eropa masih mewarisi tradisi patriarki yang berkembang melalui norma hukum Romawi. Bahkan Amerika yang dikenal syarat akan prinsip persamaan hak politik juga melemahkan hak-hak dasar politik perempuan selama 150 tahun setelah penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan. Periode dari tahun 1890 hingga 1920 dikenal sebagai era progresif di Amerika, yaitu era peningkatan industrialisasi dan produksi. Masalah sosial seperti kondisi ketenagakerjaan untuk anak-anak dan perempuan, serta kesehatan dan keselamatan publik, menjadi isu nasional yang menonjol. Untuk mengatasi beberapa isu sosial ini, klub dan organisasi perempuan seperti Young Women's Christian Association dan National General Federation of Women's Club dibentuk. National Association of Colored Women dibentuk untuk menanggapi rasisme dan isu sosial lainnya yang berdampak pada perempuan Afrika, Amerika, dan keluarga mereka. Pada tahun 1903, National Women's Trade Union League didirikan oleh Jane Addams dan Mary Anderson untuk membantu melindungi pekerja perempuan. Ketika Amerika memasuki Perang Dunia I, jumlah perempuan di dunia kerja meningkat. Kesempatan kerja mereka meluas melampaui profesi perempuan tradisional, seperti mengajar dan pekerjaan rumah tangga. Dan perempuan kini bekerja di posisi administrasi, penjualan, serta pabrik garmen dan tekstil. Selama perang, perempuan memegang pekerjaan yang sebelumnya diperuntukkan bagi laki-laki, termasuk pekerjaan di bidang transportasi dan konstruksi serta produksi perang. Para wanita bersemangat untuk menunjukkan dukungan patriotik mereka terhadap upaya perang. Selama Perang Besar, 21.498 perawat Angkatan Darat Amerika Serikat dan 1.476 perawat Angkatan Laut Amerika Serikat bertugas di rumah sakit militer di Amerika Serikat dan luar negeri. Ini adalah pertama kalinya perawat militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut melakukan tugas aktif di luar negeri. Di Amerika Serikat, orang Afrika Amerika tinggal dan bekerja dalam masyarakat yang terpisah, dan ini tercermin dalam partisipasi mereka di masa perang. Didirikan pada tahun 1908, National Association of Colored Graduate Nurses mendukung perawat kulit hitam dalam perjuangan mereka melawan diskriminasi rasial. Sebagai hasil dari meningkatnya tekanan untuk mengizinkan wanita Afrika Amerika berpartisipasi dalam Palang Merah, 18 perawat kulit hitam ditempatkan di pangkalan Angkatan Darat di Illinois dan Ohio untuk merawat tentara Afrika Amerika dan tawanan perang Jerman. Untuk pertama kalinya, perempuan yang bukan perawat diizinkan untuk mendaftar di angkatan bersenjata, bertugas di dalam negeri, dan dengan demikian membebaskan tentara laki-laki untuk pergi ke luar negeri. Angkatan Laut dan Marinir menerima 13.000 perempuan untuk bertugas aktif, dan jumlah yang jauh lebih kecil diterima di penjaga pantai. Para perempuan ini bertugas terutama di posisi administrasi dengan pangkat, tanggung jawab, dan tunjangan yang sama dengan laki-laki, termasuk gaji yang sama sebesar $28,75 per bulan. Setelah perang, mereka menerima pemberhentian dengan hormat dan diperlakukan sebagai veteran yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan veteran.
Dampak Perang Dunia I terhadap peran perempuan dalam masyarakat sangat besar. Perempuan direkrut untuk mengisi pekerjaan kosong yang ditinggalkan oleh para prajurit pria, dan karena itu mereka diidealkan sebagai simbol garis depan yang diserang dan dipandang dengan kecurigaan karena kebebasan. Sementara mereka membuat mereka terbuka terhadap kerusakan moral. Perang Dunia I berkontribusi kepada Perang Dunia I berkontribusi terhadap pembebasan gender dan perjuangan hak-hak perempuan dengan memberikan kesempatan perempuan untuk bekerja di berbagai bidang, seperti mendapatkan pekerjaan baru yang sebelumnya hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua ada dinas berseragam, ketiga ada kebebasan sosial, dan yang keempat ada gerakan hak pilih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.